Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia, NPM belakang 372. Nama saya Muhammad Marun Maulana dengan NPM belakang 1169. Nama saya Oksa Zarani, NPM belakang 332. Menurut Soekardi 2010, 123, tes item menjodohkan sering juga disebut dengan matching test item. Item tes menjodohkan ini juga termasuk dalam kelompok teks objektif. Secara fisik, bentuk item tes menjodohkan terdiri atas dua kolam yang sejajar. Pada kolom pertama berisi pernyataan yang disebut daftar stimulus yang berarti dengan daftar premis karena dalam kolam tersebut berisi definisi, frasa atau kata tunggal, dan kolam kedua berisi kata frasa yang disebut juga daftar respon atau jawaban. Kelebihan tes menjodohkan yang pertama ada pembuatannya mudah, yang kedua ada dapat dinilai dengan mudah, cepat, dan objektif, yang ketiga apabila jenis tes ini dibuat dengan baik, maka faktor menebak praktis dapat dihilangkan. Kekurangan tes menjodohkan yang pertama ada tes lebih banyak aspek hafalan atau daya ingat, yang kedua ada mudah disusun, yang ketiga ada jawaban yang pendek-pendek, yang keempat ada tes yang tidak perlu dianjurkan. Ada tes menjodohkan. A. Petunjuk. Yang pertama ada perlu disusun dengan kalimat yang singkat dan jelas. Yang kedua ada setiap kolam diberi label. Yang ketiga ada item-item tes menjodohkan sebaiknya homogen, sebaiknya antara premis dan respon tidak sama jumlahnya. Yang keempat ada untuk setiap tes jumlah item antara 4 sampai 8. Yang kelima ada memberikan label item pada daftar jawaban. Yang keenam ada item daftar respon dibuat pendek. Yang ketujuh ada kolam dan daftar respon ditempatkan pada sisi sebelah kanan. Yang kedelapan adalah semua items ditempatkan pada satu halaman. Selanjutnya yaitu tes menjodohkan materi adalah jenis tes yang menguji kemampuan siswa dalam menghubungkan dua kelompok informasi yang berkaitan. Tes ini biasanya terdiri dari dua kolom, kolom A dan kolom B. Kolom A itu berisi daftar pernyataan, konsep atau definisi. Kolom B berisi daftar jawaban, contoh atau penjelasan. Siswa diminta untuk menghubungkan setiap pernyataan di kolom A dengan jawaban yang paling tepat di kolom B. Berikut adalah beberapa kaidahnya yang membuat tes menjodohkan materi, yaitu soal harus sesuai dengan indikator, materi yang diukur harus sesuai dengan tuntutan bentuk menjodohkan. Gunakan materi-materi yang homogen untuk setiap kelompok, baik kelompok soal, pokok soal, maupun pilihan jawaban. Selanjutnya, tes menjodohkan konstruksi adalah jenis tes yang menguji kemampuan siswa dalam menghubungkan dua bagian, kalimat atau frasa yang memiliki hubungan gramatikal. Tes ini biasanya terdiri dari dua kolom, kolom A dan kolom B. Kolom A berisi bagian pertama, kalimat atau frasa yang tidak lengkap. Kolom B berisi bagian kedua, kalimat atau frasa yang dapat melengkapi bagian pertama. Siswa diminta untuk menghubungkan setiap bagian pertama di kolom A dengan bagian kolom kedua yang paling tepat di kolom B. Ada beberapa kaidah tes menjodohkan konstruksi, yaitu pertanyaan dan pilihan jawaban harus disusun dengan homogen, paralel, atau sejajar. Soal disusun di sebelah kiri dengan ternomor. Pilihan jawaban disusun di sebelah kanan dengan nomor urut atau huruf. Pertanyaan dan pilihan jawaban hendaknya disusun secara sistematis. Pertanyaan dan pilihan jawaban ditulis dengan halaman yang sama. Panjang soal dibatasi tidak lebih dari 10-15 butir soal. Jumlah pilihan jawaban disusun lebih banyak daripada soal. Pokok soal dan pilihan jawaban disusun dengan pertanyaan yang pendek. Petunjuk mengerjakan soal harus jelas. Selanjutnya itu kaidah tes menjodohkan bahasa. Ya, secara umum menggabungkan kedua konsep yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu materi dan konstruksi. Tes ini bertujuan untuk menguji kemampuan siswa dalam hal menguasai kosakata, yaitu siswa harus memahami arti kata dan istilah yang diujikan.
Memahami konsep kebahasaan, yaitu siswa harus bisa menghubungkan kata atau frasa berdasarkan kaidah tata bahasa dan kesesuaian makna. Selanjutnya, menghubungkan informasi. Siswa harus bisa memasangkan definisi, contoh, sinonim, antonim, terjemahan, atau frasa lain yang berkaitan dengan kosakata atau konsep yang diberikan. Beberapa kaidah bahasa, yaitu soal harus komunikatif dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa. Gunakan bahasa Indonesia yang baku. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. Kita masuk pada pembahasan cara penilaian tes menjodohkan, yaitu skor siswa ditentukan berdasarkan jumlah jawaban betul. Karena untuk tes penjodohan tidak dipergunakan rumus tebak-tebakan, maka dapat disimpulkan rumusnya yaitu S sama dengan R. S berarti skor, R berarti right. Dibagi yaitu jumlah jawaban yang betul. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah untuk menilai suatu tes yang berbentuk menjodohkan atau matching, itu kita dapat memperhitungkannya dari jumlah item yang dijawab betul saja. Rumusnya ini sama dengan completion, yaitu S sama dengan R. Nah, contoh penggunaannya bagaimana? Yaitu kita dapat mengambil contoh seperti ini misalnya. Misalnya ada sebuah tes sebanyak 10 item, maka seorang anak bernama Ahmad dapat mengerjakan tes tersebut 7 dan 3 yang salah. Maka skor yang diperoleh Ahmad adalah sama dengan 10 dikurang 3 yaitu 7. Cara lain dalam penilaian tes berbentuk matching dapat juga dilakukan dengan cara yaitu menentukan tingkat kesukaran atau difficulty index dari tes tersebut dapat dibandingkan dengan tes-tes bentuk lain yang digunakan secara bersama-sama. Misalnya suatu tes yang terdiri atas 3 macam bentuk tes, yaitu yang pertama true false, multiple choice, dan matching. Kita telah menetapkan bahwa tingkat kesukaran tiap item dari ketiga macam bentuk tes tersebut berturut-turut, yaitu 1, 2, dan 4. Ini berarti bahwa nilai tiap item yang betul dari true false adalah 1, multiple choice 2, dan matching yaitu 4. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada contoh soal dari tes menjodohkan. Nah, di sini terdapat daftar 1 dan daftar 2. Daftar 1 itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijodohkan kepada daftar 2. Nah, daftar 2 berisi tentang jawaban-jawaban secara acak yang nantinya akan dijodohkan bersama daftar 1. Nah, contohnya seperti ini. Soal nomor 1, jika harga naik, jumlah yang ditawarkan banyak dan sebaliknya. Nah, maka jawabannya apa? Peserta didik harus menjawab, harus memilih dan harus menjodohkan gitu. Maka jawabannya adalah hukum penawaran. Berikutnya yaitu jika harga naik, jumlah yang diminta sekarang dan sebaliknya, yaitu jawabannya adalah permintaan. Berikutnya yaitu yang ketiga, sejumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau dimiliki ada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Nah, jawabannya adalah hukum permintaan. Contoh lainnya seperti apa? Misalnya di daftar 1 terdapat soal seperti ini. Tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Maka jawabannya apa? Nah, kita jawabannya milih jawaban yang benar, yaitu jawabannya adalah harga keseimbangan atau equilibrium price. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok